Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Kali ini saya mau share resep somai ayam. Teksturnya lembut banget, rasanya juga enak, gurih, lembut, dan enggak keras. Untuk cara bikinnya dan bagaimana step-stepnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai daging ayam 500 gram. Ini daging ayamnya saya pakai bagian paha ya. Kalau mau diganti sama dada ayam juga boleh. Nah, perbedaannya kalau pakai daging paha, dia itu dagingnya lembut ya. Kalau pakai daging bagian dada, dia teksturnya tuh lebih seret ya, jadi lebih kasar, nggak selembut kalau pakai bagian paha. Lalu di sini saya pakai tepung tapioka 400 gram. Lalu di sini saya pakai telur 4 butir. Ini telurnya sudah saya rebus ya. Lalu saya pakai pare. Ini saya pakainya cuma 1 buah saja ya. Lalu saya pakai tahu yang sudah matang, ini tahu segitiga. Lalu saya pakai kentang, ini kentangnya cukup sebesar gini ya. Nah, ini untuk bahan pelengkapnya. Kalau mau pakai sayuran yang lain juga boleh ya. Di sini saya pakai kol tapi nggak perikot. Nanti di bagian selanjutnya saya perlihatkan bagaimana saya cara memotong dan menggulungnya. Saus tiram 1 sendok makan, garam 1,5 sendok teh, bawang putih 3 siung. Lalu saya pakai labu siam sebanyak 200 gram. Ini sudah saya parut ya dengan parutan keju. Lalu saya pakai 1 batang daun bawang ukuran besar, kaldu bubuk setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh. Lalu saya pakai kecap asin setengah sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan. Selanjutnya saya akan mulai bikin adonan somainya ya. Ini dagingnya saya akan masukkan semua. Lalu masukkan tepung tapioka, daun bawang, garam, bawang putih, kecap asin, merica, kaldu bubuk, lalu saori, minyak wijen. Lalu yang terakhir labu siamnya dimasukkan semua ya. Lalu ini dicoper sampai si adonannya itu benar-benar halus ya. Pastikan dagingnya dipotong-potong dulu ya, biar ngegilingnya lebih mudah. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang saya akan sisihkan dulu. Nah, di sini saya akan tambahkan kol ya. Ini saya pakai kolnya yang besar biar ngegulungnya lebih mudah. Nah, ini bonggolnya saya potong ya biar nanti ngegulungnya lebih mudah dan nyopotinnya juga lebih mudah. Nah, ini sudah selesai. Sekarang saya akan kelupasin kolnya satu persatu ya. Hati-hati sobek biar nanti ngegulungnya lebih mudah, lebih gampang. Nah, untuk bahan pelengkapnya tergantung kita ya. Kita mau tambahkannya berapa banyak, atau kita mau tambahkan sayuran apa saja juga terserah ya. Disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Nah, sekarang saya akan potong bonggolnya yang keras-keras ini ya, mau saya buang biar nanti pada saat ngegulung lebih mudah. Jadi saya akan ambil daunnya saja. Nah, setelah dipotong bonggolnya, ini saya akan celupkan ke dalam air mendidih. Fungsinya biar nanti pada saat kita ngegulung lebih mudah ya. Kalau digulung dalam keadaan keras kan susah, jadi saya akan bikin sikolnya itu lemas dulu, baru nanti saya akan gulung. Ini dimasukinnya sebentar saja ya, cuma sekitar 3-4 detik, cuma sampai sikolnya itu layu. Nah, ini sudah selesai, sudah layu ya. Sekarang saya akan gulung kolnya. Ini cuma dilipat-lipat seperti ini, lalu digulung. Lakukan terus sampai kolnya habis ya.
Nah, sekarang saya akan potong parenya. Ini ujungnya saya potong ya, saya buang. Lalu saya potong bagi 2. Lalu saya potong bagi 3. Dan yang satu lagi sama ya, potong bagi 3. Lalu ini tengahnya mau saya buang bijinya ya. Nyopotinnya gampang, cuma ditekan aja, bijinya sudah keluar. Nah, selanjutnya tahunya saya akan sobek bagian tengahnya ya, untuk memasukkan si adonan somaynya nanti. Nah, ini bahan pelengkapnya sudah siap ya. Sekarang saya akan masukkan adonan somaynya ke dalam tahu. Ambil adonan somay secukupnya, lalu masukkan ke dalam sela-sela tahu yang sudah tadi saya sobek, sudah saya potong. Lalu tutup bagian permukaan tahunya sambil diratakan. Ini maaf ya, tangan saya kurang masuk ke dalam kamera, jadi kurang begitu kelihatan. Nah, untuk tahunya sudah selesai. Sekarang saya akan masukkan ke dalam lubang si paria ini ya. Masukkan adonan somaynya secukupnya, lalu ratakan bagian atas dan bawahnya. Masukkan adonan somaynya sampai si permukaannya itu rata dengan si parenya itu ya. Nah, ini bahan pelengkapnya sudah selesai. Sekarang saya akan cetak adonan somaynya. Nah, ini adonan somaynya mau saya rebus dulu ya, biar si adonan somaynya itu bentuk bulat ya. Kalau langsung dikukus nanti si bentuk somaynya itu malah jadi gepeng, karena kan nanti dia malah bluber ke pinggir ya, jadi malah jadi gepeng, nggak bulat. Nah, ini caranya, ambil adonan secukupnya lalu dibentuk di atas sendok, sudah dirasa bulat, masukkan ke dalam air mendidih. Nah, nanti kalau si adonan somaynya sudah ada yang mengapung, berarti itu tandanya sudah matang ya. Nah, ini sudah ada yang mengapung, ini saya akan angkat. Nah, ini proses pematangannya sekitar 70%. Jadi nanti saya akan maksimalkan pematangannya pada saat dikukus nanti ya. Nah, untuk somaynya sudah selesai. Sekarang saya akan rebus dulu tahunya. Ini direbus juga sampai si tahunya itu mengapung ya. Nanti saya akan maksimalkan proses pematangannya pada saat dikukus ya. Lalu ini parenya saya akan rebus juga sebentar, sekitar 5-7 menit ya. Yang terakhir saya akan rebus kentangnya sampai dia mulai lembut. Nah, ini dia sudah selesai saya rebus ya tadi. Sekarang saya akan kukus lagi sampai dia benar-benar matang ya. Nah, kalau si engkolnya ini kan dia lebih mudah matang. Jadi nanti saya akan kukus saja sebentar, sekitar 3 menitan, biar nanti tekstur si kolnya itu masih keras ya, masih seger, masih fresh. Untuk yang lainnya ini dikukus sampai si somay, tahu, paria dan si kentangnya ini benar-benar matang, lembut. Sambil menunggu somaynya matang, sekarang saya akan bikin saus kacangnya. Di sini saya pakai kacang tanah yang sudah digoreng 250 gram, lalu cabai merah keriting 5 buah, air 700 ml, bawang merah 5 butir, lalu saya pakai daun jeruk 3 lembar, bawang putih 3 butir, gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan garam 1 sendok teh. Nah, di sini saya lupa tidak menyiapkan kecap manis. Nanti pada saat proses pemasakan saya perlihatkan saya menggunakan kecap manis sebanyak 2 sendok makan ya. Lalu masukkan kacang tanahnya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya. Tambahkan sedikit air biar ngehalusinnya gampang. Nah, ini sudah halus. Sekarang saya akan masak ya. Ini kacangnya dimasukkan semua, lalu masukkan sisa air yang tadi, lalu masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan daun jeruknya ini saya sobek-sobek dulu biar
aromanya lebih keluar ya. Diaduk sampai tercampur, sampai si bumbu kacangnya ini larut nyatu dengan air. Nah, ini yang terakhir saya tambahkan kecap manis ya, sekitar 2 sendok makan untuk mempercantik warna dan juga menambah rasa. Lalu ini dimasak pakai api kecil sambil sekali diaduk biar nggak mengerak. Dimasaknya sampai si airnya surut dan minyak dari kacangnya nanti keluar ya. Nah, ini airnya sudah surut, minyaknya juga sudah keluar, juga sudah cukup kental ya bumbu kacangnya. Sekarang matikan kompor. Nah, ini dia hasilnya sudah jadi, somai dan bumbu kacangnya juga sudah mateng. Bikinnya mudah kan? Cuma prosesnya saja yang agak panjang. Kalau ayamnya mau diganti sama ikan tenggiri juga boleh ya. Untuk takarannya masih tetap sama seperti itu. Sekarang saya akan coba belah tahunya. Nah, ini bagian tengahnya sudah matang ya, sudah terlihat warnanya. Dan somainya juga sudah matang ya, kelihatan. Ini dicocol sama sambal kacangnya enak, lalu ditambahin perasan jeruk purut jadi makin seger, wangi. Selamat mencoba ya, semoga teman-teman suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Kemah Masak, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan tekan juga tombol loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.